Oke guys, di sini saya akan ngomongin bagaimana caranya untuk membangun bisnis dari nol, ya dari sisi prinsip-prinsip apa yang harus kita ingat. Ini adalah hasil dari perenungan saya terhadap pengalaman saya pribadi berbisnis dalam 10 tahun terakhir. Kalau kalian ingin lihat apa saja yang pernah saya kerjakan, kalian tinggal Google aja nama saya Pak Win. Di situ akan muncul dari website Growin ataupun LinkedIn. Di sana ada background saya, ya dari sisi pengalaman bekerja saya sebagai profesional, dulu sebagai banker, kemudian berbisnis selama 10 tahun terakhir itu ada bisnis apa saja yang pernah saya coba, yang pernah jalan kemudian tutup alasannya apa tuh saya tulis dengan detail di situ. Nah, jadi di sini saya akan sharing 5 prinsip yang menurut saya ini penting untuk siapa saja yang ingin membangun bisnis, terutama yang masih awal-awal ya. Yang pertama itu adalah bisnis itu adalah supply dan demand. Di mana ada permintaan, di situ ada penawaran. Kalau kalian tinggal di satu kota yang terpencil, kemudian di kota tersebut orang-orang suka dengan kerupuk Bangka, dan di sana nggak ada yang jual kerupuk Bangka, maka di sana ada kesempatan untuk kalian menjadi pebisnisnya untuk menjual kerupuk Bangka. Sesimpel itu. Semua bisnis sama. Misalnya lagi ada satu rumah sakit yang dimana dia ada kebutuhan alat kesehatan. Ada pebisnis yang mengisi kekosongan tersebut menjadi distributor alat kesehatan. Ya memang ada permintaan dari rumah sakitnya dan diisi kekosongannya oleh si pebisnis tersebut. Ujung-ujungnya sama, supply dan demand. Kalau misalnya permintaannya banyak, supply-nya dikit, harga bisa dinaikin. Tapi kalau permintaannya banyak, supply-nya banyak, maka harga nggak gitu bisa dinaikin. Ya kecuali kalau kita mainnya dari sisi branding ya, harganya bisa lebih premium. Dan kalau misalnya kita menemukan suatu market di mana permintaannya banyak dan supply-nya masih sangat-sangat sedikit ataupun nggak ada, ya di situ adalah opportunity yang bisa kita isi. Prinsip dasarnya itu. Semua bisnis yang saya jalankan dari dulu sampai dengan sekarang juga dengan prinsip yang sama. Bagaimana caranya untuk melihat opportunity ini, ya, di mana kita bisa mengisi kekosongan permintaan? Macam-macam caranya. Ya, saya akan ceritakan salah satu ya yang saya lakukan. Ini startup periklanan yang saya jalankan lebih dari 8 tahun yang lalu ya, yang namanya Karta yang sudah diakuisisi. Ini saya dapat idenya bersama dengan partner itu ketika melihat berita di Amerika. Jadi di Amerika di tahun 2016 awal itu ada satu startup namanya Wrapify di mana dia menghubungkan pengendara mobil yang mau pendapatan tambahan dengan pengiklan. Jadi pengiklan ini mau ngiklan di outdoor ya, sedangkan si pengendara mobil ini mau pendapatan tambahan. Akhirnya mobilnya ditempel iklan. Jadi dia menyediakan sistemnya. Yang satu pakai aplikasi ya untuk di tracking iklannya, kemudian yang satunya lagi dikasih dashboard si pengiklan untuk memantau. Nah, kita melihat di Indonesia juga pastinya ada permintaan ini untuk pengiklan dan akhirnya kita mengisi kekosongan tersebut tapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan motor. Jadi waktu itu kita tempel papan iklan di belakang motor ya, outdoor juga tapi di motor. Karena kita merasa kalau kita lihat berita tersebut, pasti orang lain juga ada yang melihat berita tersebut. Jadi kita mau masuk dengan cara yang berbeda gitu, tapi prinsipnya sama. Kita merasa ada permintaan di sini, di situ kita bisa isi dengan penawaran dari kita. Dan disitulah bisnis tercipta. Semua bisnis yang saya jalankan sampai dengan sekarang prinsipnya sama. Sama juga dengan Growin ya. Kalian mungkin tahu ya, Growin ini kan sekolah untuk pebisnis nambah ilmu dan juga network. Ya di situ saya melihat di Indonesia ini kayaknya belum ada nih satu wadah yang menggabungkan semua praktisi di berbagai bidang khusus untuk pebisnis yang semua isinya short video, to the point, terstruktur, ada bootcampnya juga, ada template dokumen, bisa konsultasi tertulis. Ketika tanya-tanya ke banyak follower, banyak yang merasa ini kayaknya mereka mau nih. Nah akhirnya saya buat nih si Growin. Dan ini mengisi permintaan yang ada terhadap upskill untuk pebisnis. Dan secara cara itu nggak cuma ngelihat media ya, banyak kita memantau daerah lain, itu juga bisa kita lihat di daerah lain ada buka bisnis kuliner A. Di kota kita, bisnis kuliner A ini kayaknya bisa nih. Nah, kita ambil franchise-nya. Atau memulai brand sendiri. Karena kita ngerasa kita bisa nih membangun brandnya sendiri. Dan demografinya sama. Permintaannya pasti ada di sana. Gitu. Jadi, kita ujung-ujungnya melihat supply and demand. Sama semuanya. Oke? Prinsip yang kedua adalah memahami inti dari bisnis. Bisnis apapun yang mau kita jalankan, kita harus paham inti dari bisnisnya itu apa. Jadi kalau misalnya kita mau buka satu restoran hotpot gitu ya, hotpot Chinese, ya berarti intinya adalah orang yang paham hotpot Chinese. Ya entah itu ada di kita kemampuannya karena kita pernah kerja di satu restoran hotpot Chinese, misalnya di Haidilao gitu, atau ada orang yang kita gandeng bareng menjadi partnernya kita. Lalu kemudian dikasih saham gitu ya untuk membangun bisnisnya bersama dari awal. Tapi semua bisnis sama, kita harus paham bahwa intinya itu apa. Dan ketika memulai, harus ada inti tersebut.
Kalau misalnya kita maunya kita yang menjadi orang inti tersebut, kurang ideal kalau kita memang backgroundnya bukan dari sana. Kecuali kayak Elon Musk ya, itu jenius ya. Dia bangun SpaceX ya, perusahaan roket untuk membuat roket yang bisa digunakan kembali jauh lebih murah dari roketnya si NASA. Dia nggak ketemu tuh, pada saat di interview dia nggak ketemu orang yang paham sekali tentang roket. Akhirnya dia menjadi orang intinya. Dia pelajari itu tentang roket, dia baca banyak buku, dan dia consult ke banyak orang, dia yang menjadi inti dari bisnisnya. Tapi kalau dia punya bisnis yang Tesla, mobil Tesla, itu ada 2 co-foundernya sebelumnya. Orang yang memang jago ngulik-ngulik mobil, memang udah bikin mobil listrik. Jadi ada orang intinya juga, tapi bukan dia. Jadi bisnis apapun yang ingin kalian mulai, baiknya kalian paham inti bisnisnya apa, dan sebagai founder dari bisnisnya, ini harus ada yang kuat di inti dari bisnisnya. Supaya nanti bisa eksplorasi bisnisnya ini mau USP-nya apa nih? Unique selling proposition-nya apa nih? Beda sama orang lain apa nih? Apa yang bisa kita kuatkan? Kita unggulnya di mana? Kita lemahnya di mana? Kalau kita nggak paham intinya dan nggak ada orang inti di dalam bisnisnya, susah nanti ngeraba-raba. Yang ada ya buka seadanya, nanti tutup juga dengan alasan ya berarti nggak jelas produknya gitu, positioningnya nggak jelas, USP-nya nggak jelas. Kemudian prinsip yang ketiga yang juga penting banget ini adalah harus tes pasar. Bisnis apapun ya, kalau kita belum melihat ada orang yang pernah menjual di luar barang yang sama, itu kita harus tes pasar. Misalnya kalian kepikiran, oke, mau jualan minuman cendol dicampur dengan cincau, ya digabung. Cendol dan cincau digabung untuk jadi satu minuman. Ini pasti laku nih. Nah jadi sebelum kalian buru-buru untuk sewa booth, ya bikin desainnya, bikin packagingnya dan segala macam, dites dulu. Orang suka nggak? Tesnya ke siapa? Ke orang yang akan membeli. Kalau misalnya di sekitar kalian ada orang yang masuk dalam target pasar, akan sangat ideal. Misalnya adiknya kalian atau temennya kalian, biasa memang mereka suka beli nih bubble tea atau suka minum cendol misalnya ya, dan mereka belinya juga harganya di 20-30 ribu misalnya, yang dimana ini adalah harga yang kamu mau untuk produk kamu, maka mereka adalah target pasarnya. Tes dulu ke mereka, suka nggak? Tes pakai gelas aja bikin di dapur, entah kalian atau bersama dengan founder yang lain ya, kasih minum, suka nggak? Oh ternyata mereka nggak suka. Nggak sukanya di mana? Nah, minta input sebanyak mungkin dan kemudian revisi produknya sampai mateng. Setelah mateng dan dicoba ke lebih banyak lagi target pasar, baru setelah itu jalanin bisnisnya gitu ya. Semua bisnis itu bisa seperti itu. Misalnya bikin bisnis snack juga sama. Jangan buru-buru langsung wah bikin bungkusnya, desain, bikin beli mesinnya untuk kapasitas 1000 snack. Tes dulu. Snacknya ada yang mau makan nggak? Karena kalau misalnya kalian buru-buru keluarin uang 500 juta, bangun pabrik kecil, bikin desain segala macam, ternyata nggak ada yang suka dengan snacknya, dan kalian mau pivot ya, istilahnya merubah gitu ya. Misalnya tadinya jualan snack, mau jualan permen gitu, itu biayanya akan mahal. Ya kalian udah keluar 500 juta untuk semuanya. Kalau misalnya di awal sudah dites, ya berarti kan kalian irit gitu. Jadi kalian langsung rubah aja, baru keluarin duit ya buat ngetes itu doang gitu. Setelah tes dan mateng yakin bahwa ini memang permintaannya bisa kita isi dengan kita punya penawaran, memang ada permintaan tersebut, maka baru kita jalankan bisnisnya, baru keluarin modalnya, investasi. Tapi sekali lagi ya, kalau misalnya memang di luaran memang sudah ada produknya, misalnya di luar sudah ada yang punya bisnis pegadaian, kalian mau buka nih bisnis pegadaian juga di tempat-tempat yang dekat dengan yang sudah ada lokasinya. Di situ memang sudah ada permintaannya. Tinggal interview customer-nya aja. Misalnya dari sisi pain point-nya apa aja di sana, kekurangannya apa yang bisa kita isi. Intinya kalau misalnya ada bisnis yang sudah berjalan di luar, yang menjual produk yang kita mau jual, yang sama nih benar-benar, ya itu berarti memang sudah ada permintaannya. Kita tinggal pikirin aja, kita mau bedainnya bagaimana gitu. Tapi itu nggak perlu terlalu dites. Kalau kita posisinya benar-benar meraba ya, kayak tadi cincau campur sama cendol gitu ya, diaduk-aduk, disuguhkan ke orang, ya itu harus dites dulu gitu. Sesuatu yang belum ada di luar. Kemudian prinsip yang keempat, kalau kita benar-benar masih awal banget berbisnis, ya benar-benar masih nol banget nih, awal-awal kita baru mencoba, nggak ada pengalaman sama sekali. Idealnya menurut saya, usahakan yang memang bisa dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri dulu. Tujuannya apa? Ya karena kita belum ada pengalaman, kita masih meraba-raba. Jangan terlalu buru-buru rekrut karyawan dari awal. Jangan berasumsi di awal-awal langsung rame bisnisnya, 6 bulan balik modal. Bikin Excel-nya, proyeksinya tuh terlalu berfantasi. Jangan seperti itu. Itu kesalahan yang sangat-sangat mendasar. Saya juga pernah mengalami hal tersebut ya di bisnis pertama saya. Saya proyeksi bahwa, oh ini dalam 6 bulan balik modal. Ternyata pada saat launching nggak seperti itu. Ya jadi jangan langsung berasumsi bahwa bisnisnya pasti langsung jalan pada saat launching. Gitu. Jadi di awal kita
Usahakan semua kerjakan sendiri dulu, selain untuk memahami operasional, juga untuk ngirit. Ketika sudah berjalan, baru kita secara perlahan itu merekrut orang. Misalnya toko online, jualan baju, kerjain aja semua sendiri dulu. Juga nggak sesibuk itu, kecuali lotnya udah nggak kepegang dari awal ya. Ada 1 orderan, 2 orderan, ketika sudah puluhan, nah hire 1 admin, hire 1 orang gudang. Perlahan tambah orangnya sesuai dengan profit yang didapat. Jadi kita bisa naker nih. Jangan dari awal buru-buru langsung, wah 3 orang sewa ruko, barangnya nggak laku. Boncos itu jadinya. Karena kita kalau misalnya belum ada pengalaman bisnis, pasti ada masa di mana kita masih meraba-raba. Ya kita mengeksplorasi, kita pengen tahu apa kita salah di sini ya. Oh, kalau toko online kayaknya kata kuncinya harus diganti deh. Kayaknya kalau ads begini deh. Coba ikut kelas ads dulu deh. Ini kayak banyak sekali yang kita masih mau meraba-raba gitu di awal. Kecuali kalian sudah ada pengalaman berbisnis ya. Kalau kita ngomong dalam konteks orang yang punya pengalaman bisnis yang hebat ya, misalnya JNT gitu. JNT pada saat awal berdiri, itu sudah ada ratusan miliar standby. Dia udah tahu, pokoknya di Indonesia gue pengen jadi top 3. Gue akan buka 1000 cabang misalnya. Dan semua cabangnya akan deket dengan JNE dan Tiki. Itu dari awal udah tahu, dia udah paham pasarnya. Permintaannya berkembang seperti apa, dia udah tahu. Dan dia udah tahu titiknya mau seperti apa, sistemnya mau seperti apa, pricingnya mau seperti apa. Itu udah pebisnis yang di level yang berbeda. Ya tapi kalau kita masih awal-awal meraba-raba, nggak bisa seperti itu ya, karena kita juga bukan dengan modal yang sangat berlimpah ya. Saya asumsi di sini kalian semua pasti juga menggunakan modal sendiri gitu, dan kita harus jaga kalau kita punya modal berapa ya, kita juga nggak bisa all in ke satu bisnis. Ini kan sesuatu yang saya selalu tekankan ya. Kita misalnya punya uang 100 juta ya, jangan coba satu bisnis doang. 100 juta dipecah, 20 juta untuk bisnis pertama, 20 juta untuk bisnis kedua, dan selanjutnya. Terus kalau misalnya 20 juta nggak cukup, gandeng orang buat masuk ke dalam bisnisnya gitu. Jadi kenapa saya menekankan untuk melakukan semua sendiri ya, supaya kita bisa irit sampai bisnisnya berjalan dan kita sejalan dengan adanya profit baru merekrut orang. Kemudian prinsip yang kelima ini adalah terkait dengan membangun satu bisnis yang besar gitu ya, satu bisnis yang grow-nya lebih enak. Ini adalah dari sisi positioning. Pastikan dari awal kalian paham positioning bisnis kalian itu apa. Mungkin sekarang kalian pada saat mendengar kata-kata positioning ini terlalu kayak, wah ini kayak sesuatu yang sangat susah, tapi enggak seperti itu. Simpelnya ya, di luar ada yang tipe gimana, kalian bikinnya tipe yang kayak gimana. Kayak misalnya sekarang nih ya, Growin tadinya adalah upskill untuk pebisnis dan profesional. Itu terlalu luas. Akhirnya saya mencari positioning mana yang belum diisi, yaitu adalah sekolah pebisnis. Aplikasi untuk pebisnis upskill dan juga nambah network. Itu kan satu positioning sendiri yang belum ada sebelumnya. Kalau kita bisa ngisi hal yang seperti ini, maka grow-nya akan lebih enak. Misalnya kalian jualan makanan pagi, di mana-mana udah ada di makanan pagi, ramai di mana-mana. Nah, kalian bikin satu makanan pagi dengan ubi ungu yang sehat gitu. Ini satu positioning yang mungkin belum ada sebelumnya. Tapi setahu saya ada ya. Tapi kalau misalnya belum ada, itu kita bisa ngisi positioning itu. Supaya apa? Kita cepet untuk jadi top of mind-nya. Karena kalau kita bersaing dengan orang yang sudah menjadi top of mind di kepala orang, itu nggak gampang. Untuk kita ngeganti top of mind itu susah. Gitu. Kalau misalnya kita pengen lawan Starbucks gitu ya, kita bikin sama persis kayak Starbucks gitu, bener-bener sama persis. Jadi dia jualnya apa, kita jualnya apa juga, bener-bener sama persis. Ini akan susah untuk bersaing karena dia sudah menjadi top of mind-nya orang lain. Sama seperti Haidilao, hotpot. Mungkin di sini kalian ada yang sudah pernah makan hotpot Haidilao ya. Nah itu kalau misalnya kita bikin yang sama persis, orang belum tentu ke kita, narik orang ke kita itu susah, mungkin buangannya aja. Orang udah kepikiran kalau pengen makan hotpot langsung ke Haidilao, begitu Haidilao-nya full, ya udah deh gue coba deh yang ini gitu. Susah, kecuali kita ada ngisi nih, oh hotpot ala Rusia misalnya. Itu kan satu positioning yang berbeda. Jadi harus ada satu positioning yang belum terisi yang kita masukin supaya kita lebih gampang top of mind dan jadi gede. Tapi kalau kalian hanya ingin membangun bisnis yang biasa-biasa aja, nggak mau jadi gede, nggak apa-apa, biasa-biasa aja, dan mau bersaing di sisi harga, ya udah nggak usah pikirin dari sisi positioning. Karena kebanyakan orang seperti itu, dia nggak mikirin positioning, pokoknya bisa jual apa, udah dia lakukan aja. Ujung-ujungnya dia menjual barang yang sama dengan orang lain, ngadu-ngadunya di harga gitu. Jadi menurut saya ini kurang ideal. Ini at least dari pembelajaran saya pribadi ya. Sekarang setiap kali saya memulai sesuatu ya, kayak misalnya si Growin, saya akan cari positioningnya yang belum keisi itu apa. Nah dari situ baru incer jadi top of mind di sana, supaya nanti orang lain ketika masuk dia susah untuk bersaing. Jadi kurang lebih ini adalah 5 prinsipnya ya. Semoga membantu untuk kalian.